Saya senang sekali diundang di sini. Pak Glenn, sebagai perusahaan perbenihan sayur terintegrasi pertama di Indonesia, kita ingin tahu Pak, bagaimana strategi Ewindo untuk bisa selalu memastikan bahwa benih unggul ini bisa selalu tersedia di masyarakat, baik untuk urban farming maupun untuk pekarangan rumah? Ya, jadi Ewindo ini didirikan memang 35 tahun yang lalu, sudah lama, dan memang kekuatan perusahaan benih itu adalah di breeding. Jadi untuk memastikan itu, breeding atau pemuliaan di Departemen R&D harus menciptakan produk-produk baru. Karena ada banyak sekali permasalahan di lahan. Nah, produk baru itu tidak akan sampai ke petani tanpa ada divisi seed operation yang memproduksi, mengolahnya sedemikian rupa, mengemasnya dengan baik, dan divisi sales dan marketing yang harus bisa menghantarkan value itu sampai ke petani. Petani, baik petani tradisional yang ada di desa-desa di Indonesia, yang jumlahnya yang ada sekitar saat ini 1 juta hektar untuk petani sayuran, dan tentunya juga buat petani perkotaan atau urban farming. Ya. Sebagai perusahaan perbenihan terintegrasi yang unggul ya Pak, khususnya untuk sayur di Indonesia yang sudah cukup mature, tantangan apa sih Pak yang Anda lihat terkait dengan hal ini, utamanya sayur-sayuran? Ya, jadi tantangan itu buat kami adalah pertama bagaimana memastikan bahwa benih yang dihasilkan itu bisa bermanfaat buat petani. Jadi kita tidak mungkin kan menciptakan benih tapi tidak bermanfaat buat petani. Bermanfaat itu artinya yieldnya bisa naik, yang tadinya nanam tomat 1 kilo bisa jadi 3 kilo gitu. Tapi itu tidak mudah karena kita di negara tropis, iklimnya itu ya seperti sekarang hujan terus, itu nggak mudah. Jadi kita benar-benar harus menciptakan benih yang tahan di musim hujan, yang bagus di musim kemarau, dan ya itu berarti memang di R&D-nya harus kerja lebih keras. Itu Jadi sih tantangan kami. Cuaca ini juga menjadi tantangan ya Pak ya? Sangat, jadi cuaca dan iklim di negara tropis ini sangat menantang untuk dikerjain gitu. Tapi kalau terkait dengan hama atau penyakit tanaman sayur sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi waktu saya masuk ke perusahaan ini kita nggak kenal ada yang 25 tahun yang lalu nggak ada yang namanya Gemini virus. Sekarang semua tanaman, mulai dari tomat, cabai, terong, timun, semuanya kena virus Gemini ini, warnanya kuning. Jadi tanaman jadi warna kuning. Jadi kita benar-benar harus membuat tanaman atau ya benih yang tahan Gemini virus. Nah, lucunya ada yang bagus misalnya 3 tahun yang lalu tahan terhadap Gemini virus misalnya level 1, tahun ini udah nggak mungkin bisa tahan lagi. Dia levelnya sudah level 2. Ya, jadi seperti kacang panjang kami yang tahan, bagus, bisa panen, sekarang udah nggak bisa panen lagi, kita sudah buat lagi yang baru lagi gitu. Harus ada inovasi lagi ya Pak ya, harus untuk inovasi bisa lagi mengatasi ya. Penyakit-penyakit ini. Karena penyakit jalan seperti lebih cepat dari sebelumnya gitu. Dan bagaimana strategi dari Ewindo sendiri Pak untuk bisa memperluas akses benih unggul bagi komunitas urban maupun mungkin petani kecil? Ya, jadi itu juga bagian dari perusahaan, walaupun sampai saat ini kita melihat masih sangat kecil dari turnover kami, tapi petani urban itu sangat penting untuk ketahanan pangan. Makanya kami menciptakan benih itu sekarang ada yang di kemasan kecil, Mbak Sasa. Biasanya kita jualan tomat, misalnya 1 kemasan tomat itu bisa 200.000. Kita buat yang 15.000 yang isinya dikit. Dan kita jual misalnya di supermarket, juga secara online, supaya petani atau urban farmers bisa ngambil gitu, bisa beli. Juga petani kecil bisa nyoba gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi kami menciptakan kemasan-kemasan baru, kalau dihitung itu nggak untung, tapi itu bisa membantu banyak masyarakat perkotaan untuk nanam sayuran. Oke, itu bisa menyesuaikan juga ya Pak, sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Tapi kalau untuk mungkin distribusi sendiri atau penyebaran, apakah untuk benih unggul sayuran ini sudah tersebar di Indonesia atau masih di wilayah-wilayah tertentu nih Pak? Ya, jadi untuk pertanian, perusahaan pertanian di Indonesia secara tradisional dari Aceh sampai Papua itu sudah ada distribusinya. Yang sudah puluhan tahun sudah terbentuk. Jadi buat kami juga, kami mendistribusikan melalui distributor yang ada di setiap provinsi. Biasanya 2-3 distributor. Tapi memang sekarang banyak sekali, misalnya saya punya petani di Sorong.
di pedalaman itu. Waktu ketemu saya tanya, Bapak dapat benih dari mana? Saya beli online. Wah, sampai juga. Jadi online itu jago loh, bisa sampai ke Oke, jadi channel pelosok. online ini juga bisa membantu Ya. memperluas akses ya Pak ya? Iya, sekarang ya setelah pandemi ini channel online itu luar biasa membantu dan saya melihat ke depan penjualan benih lewat online juga akan naik. Kalau dari segi permintaan Pak, sebetulnya seperti apa sih terkait dengan permintaan perbenihan ini dalam beberapa tahun terakhir? Baik, ini pertanyaan yang menarik. Dari awal saya masuk 25 tahun yang lalu, saya dibilangin oleh mentor saya, Glenn, siap-siap aja, permintaan benih itu 5% setahun kenaikannya. Dari mana hitungan itu, saya tanya. Dibilang, pertama, orang akan tambah banyak. Ya. Kedua, lahan tambah dikit. Jadi, dan yang ketiga, kalau negara semakin maju, semakin makmur, orang lebih ingin makan makanan yang sehat. Jadi kebutuhan sayur bakal naik. Jadi baseline kami adalah 5% kenaikan setiap tahun, tapi ada kemungkinan bisa 7-8%. Oke. Dan kami berharap tahun ini akan naik. Targetnya berapa persen Pak? Nggak apa deh, saya cerita ya sekitar 10% saya rasa Oke. kenaikannya. Dan bagaimana Pak upaya untuk bisa mendukung ketersediaan dan juga kualitas dari benih sayur yang ditawarkan? Ya tentunya untuk itu kami harus invest agak banyak, tadi saya cerita di R&D, kemudian kita harus invest agak besar di divisi seed operation. Bukan cuma gudangnya saja, tapi bagaimana memproduksi benih itu di dalam negeri. Karena menyediakan benih dari impor itu agak sulit, jadi kita harus benar-benar bisa memproduksi dalam negeri. Dulu kita cukup di Jawa saja, sekarang kita nggak bisa lagi produksi benih di Jawa. Kita udah masuk ke Sumatera, kita udah masuk ke ya daerah-daerah lain. Bahkan kita akan masuk ke daerah Indonesia Timur untuk menyediakan benih itu. Gitu. Rencananya itu kapan Pak untuk ke Indonesia Timur? Sudah, Indonesia Timur sudah mulai dari tahun lalu, kita sudah mulai. Dan Indonesia Timur itu memang secara alam bagus sekali dan masih baru, sehingga penyakit tanaman belum banyak. Jadi untuk produksi benih kita akan usahakan step by step pindah ke Indonesia bagian timur.